kami hormati teman-teman P3K Puskesmas Delengan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu akan disampaikan paparan laporan hasil oleh Saudara Ardian Raka Bisesa. Langsung saja kepada Saudara Ardian, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada panjang selaku para Puskesmas Delengan akan melaporkan hasil seminar orientasi pengenalan nilai etika pada instansi pemerintahan bagi P3K Puskesmas Delengan Pemerintah Kota Surakarta yang berjudul Oma Handling. Apa itu Oma Handling? Optimalisasi penggunaan antrian online. Disusun oleh saya sendiri, Ardian Raka Bisesa, NIP 1996 0227 2023 211001, jabatan perekam medis terampil, unit kerja di Puskesmas Delengan, mentor dengan Bapak Kepala Puskesmas Dr. Anjang Kusumanitra. Bab 1 pendahuluan. Apa itu Oma Handling? Optimalisasi penggunaan antrian online dengan menggunakan MJKN di Puskesmas Delengan. Bab 1 ada 3. 1. Latar belakang. 2. Maksud dan tujuan. 3. Waktu dan tempat. Latar belakang. Latar belakang ada 3. 1. Kegiatan orientasi menekankan pada penerapan nilai-nilai dasar core value berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. 2. Kurangnya sosialisasi petugas pendaftaran tentang penggunaan nomor antrian online melalui MJKN. 3. Kurangnya pengetahuan pasien tentang cara penggunaan nomor antrian online melalui MJKN. Maksud dan tujuan ada 4. 1. Sebagai wadah pengenalan tugas dan fungsi ASN P3K. 2. Mengenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. 3. Memberikan pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Waktu dan tempat. Waktu tanggal 3 September 2024 pembukaan daring menggunakan Zoom atau YouTube. Tanggal 20 September sampai 26 September 2024 MOOC menggunakan LMS Soloasis. Tanggal 30 September sampai 2 Oktober 2024 evaluasi akademik dan premedial menggunakan LMS Soloasis. Tanggal 3 Oktober sampai 9 Oktober 2024 mentoring di instansi P3K meliputi penyusunan laporan dan rencana kerja P3K dan seminar hasil laporan. Lanjut.
Dua, nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta ada dua, visi Kota Surakarta dan misi Kota Surakarta. Visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misinya ada 7. 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Bab 3. Nilai dan etika organisasi. Visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Surakarta. 1. Visi Dinas Kesehatan Kota Surakarta mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misi Dinas Kota Surakarta memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan, dan yang terakhir mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Visi dan misi Puskesmas Jengan. Visi Puskesmas Jengan menjadi pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien dalam memberikan pelayanan bermutu dan berkesinambungan sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Misi Puskesmas Jengan terbagi dalam 5. 1. Bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan melalui gerakan masyarakat hidup sehat. 2. Menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan masyarakat. 3. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, dan masyarakat. 4. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Dan yang terakhir, mengintegrasi dan mengkoordinasikan penyelenggara UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor yang didukung oleh manajemen Puskesmas. Bab 4. Rencana dan hasil kerja P3K. Isu yang teridentifikasikan ada 2. 1. Belum optimalnya penggunaan nomor antrian online di Puskesmas Jengan. Sumber isu manajemen ASN World of Government. Kondisi saat ini belum optimalnya pengetahuan pasien cara penggunaan nomor antrian online lewat MJKN. Kondisi yang diharapkan besok, pasien dapat memahami tentang penggunaan nomor antrian online. Dan yang kedua, identifikasi isunya belum optimalnya peran petugas pendaftaran di screening pelayanan ISPA Puskesmas Jengan. Sumber isu manajemen ASN pelayanan publik. Kondisi saat ini nomor antrian ISPA
kadang tidak urut karena terbatasnya petugas screening di depan. Kondisi yang diharapkan besok mengoptimalkan petugas screening agar nomor antrian ISPA menjadi urut. Data dukung isu: 1. Belum optimalnya penggunaan nomor antrian online di Puskesmas Jengan. Sumber isu: World of Government. Data dukung isu ada 2. 1. Kurangnya sosialisasi petugas pendaftaran tentang penggunaan nomor antrian online melalui MCKN. Dan yang kedua, kurangnya pengetahuan pasien tentang cara penggunaan nomor antrian online melalui MCKN. Data dukung isu yang kedua: belum optimalnya peran petugas pendaftaran di screening pelayanan ISPA Kusuma Jengan. Sumber isu: manajemen ASN, World of Government pelayanan publik. Dan data dukung isu yang kedua ada 2. Yang 1, masih ditemukan pasien nomor antrian pasien ISPA yang tidak urut sesuai kedatangannya. Yang kedua, dikarenakan keterbatasan petugas di screening. Analisis isu menggunakan APKL dan dilanjutkan USG. Apa itu APKL? APKL adalah aktual. Aktual artinya isu itu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Jadi bukan merupakan suatu isu lama yang sudah tidak dibicarakan lagi. P. Problematik. Problematik artinya isu tersebut merupakan sebuah isu kompleks sehingga perlu segera dicari solusinya. K. Kekhalayakan. Kekhalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. L. Layak. Layak artinya isu tersebut merupakan isu yang masuk akal dan realistis untuk dicari solusinya sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Isu dan sumber isunya ada 2. Belum optimalnya penggunaan nomor antrian online di Puskesmas Jengan. Terangan memenuhi. Belum optimalnya peran petugas pendaftaran di screening pelayanan ISPA Puskesmas Jengan itu juga memenuhi. Dari isu dan sumber isu tersebut, nilai yang paling tinggi adalah isu yang belum optimalnya penggunaan nomor antrian online di Puskesmas Jengan dengan total nilai 15. Dari hasil analisis APKL dan USG didapatkan isu yang dinyatakan memenuhi kriteria dengan skor tertinggi. Maka isu prioritas yang harus diselesaikan adalah tentunya OMA Anlin, optimalisasi penggunaan nomor antrian online melalui MCKN. Rencana hasil kerja: 1. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu yang diangkat. Tahapan kegiatan: menghubungi mentor secara langsung tentang terkait OMA Anlin. 2. Menyiapkan bahan konsultasi tentang OMA Anlin. 3. Meminta arahan pada mentor terkait OMA Anlin. Output atau hasil: jadwal konsultasi dengan mentor sudah ditetapkan. 2. Tersedianya catatan konsultasi mentor tentang OMA Anlin. 3. Mentor memberikan arahan dan masukan terkait OMA Anlin dan kontribusi terhadap visi misi dari Puskesmas Jengan. Kegiatan ini selaras dan sejalan dengan visi Puskesmas Jengan, yaitu menjadi pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien dalam memberikan pelayanan bermutu dan berkesinambungan, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 2. Membuat leaflet yang akan digunakan sebagai media edukasi.
kegiatan membuat desain leaflet tentang Oma Anlin dan melakukan koordinasi dengan atasan tentang rancangan leaflet tersebut. 3. Mencetak leaflet dan output hasilnya. Tersedianya desain leaflet tentang Oma Anlin. 2. Disetujuinya desain leaflet oleh atasan. Dan yang terakhir, mencetak leaflet. Kontribusi terhadap visi misi Pusumajengan. Kegiatan itu selaras dan sejalan dengan misi Pusumajengan, yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Ketiga, melakukan edukasi tentang optimalisasi Oma Anlin. Tahapan kegiatannya ada 3. 1. Meminta persetujuan pada pasien sebelum dilakukan sosialisasi. 2. Melakukan sosialisasi kepada pasien. 3. Melakukan evaluasi dari sosialisasi yang telah diberikan. Output atau hasil ada 3. Pasien setuju diberikan sosialisasi. 2. Sosialisasi telah dilakukan. Dan 3. Evaluasi sosialisasi telah dilaksanakan. Kontribusi terhadap visi misi Pusumajengan. Kegiatan ini selaras dan sejalan dengan misi Pusumajengan, yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Rencana kerja menengah ada 3. Tahun pertama, mengefektifkan kegiatan sosialisasi Oma Anlin. Output atau hasil terlaksananya kegiatan sosialisasi Oma Anlin. Kontribusi terhadap visi kegiatan selaras dan sejalan dengan visi Pusumajengan, yaitu menjadi pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien dalam memberikan pelayanan bermutu dan berkesinambungan sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Di tahun kedua, melanjutkan dan mengefektifkan kegiatan sosialisasi Oma Anlin. Output atau hasil terlaksananya kegiatan rutin sosialisasi Oma Anlin dan kontribusi terhadap visi. Kegiatan ini selaras dan sejalan dengan visi Pusumajengan, yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Dan yang tahun ketiga, masih melanjutkan dan mengefektifkan kegiatan sosialisasi Oma Anlin. Terlaksananya kegiatan rutin sosialisasi Oma Anlin. Lanjut. Rencana kinerja menengah di tahun keempat, memonitoring kegiatan penggunaan nomor antrian online. Output atau hasil terlaksananya kegiatan monitoring kegiatan penggunaan nomor antrian online. Kontribusi terhadap visi Pusumajengan. Kegiatan ini selaras dan sejalan dengan misi Pusumajengan, yaitu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Dan rencana kinerja menengah tahun kelima, melakukan evaluasi capaian penggunaan nomor antrian online. Output atau hasil terlaksananya evaluasi capaian penggunaan nomor antrian online. Bab 5, penutup dan kesimpulan. 1. Dengan adanya optimalisasi penggunaan nomor antrian online dengan menggunakan MJKN, maka dapat menjadi pelayanan yang mudah, cepat, aman, dan tepat waktu. 2. Dengan adanya aplikasi baru ini diharapkan mempermudah banyak pasien. 3. ASN atau P3K senantiasa memegang
teguh nilai-nilai dasar profesi ASN atau P3K, sehingga segala keterbatasan bukanlah kendala melainkan dapat menjadikan motivasi dalam meningkatkan kualitas mutu pelayanan kepada masyarakat. Saran: senantiasa membangun hubungan baik dan meningkatkan kerjasama koordinasi dengan pimpinan dan pegawai terkait dalam pelaksanaan kegiatan, tidak hanya saat aktualisasi, namun seterusnya dimanapun kita ditempatkan. 2. Setiap ASN hendaknya menekankan pada core value ASN dalam setiap kegiatan apapun di lingkungan kerja, sehingga citra ASN menjadi baik dan selalu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. Ya, kemarin saya sudah melakukan sosialisasi Oma Anlin di ruang tunggu depan dan ruang tunggu belakang Puskesmas Jaingan. Ini hasil leaflet dengan desain saya sendiri. Lanjut, konsultasi dengan mentor. Sekian dan terima kasih. Waktu kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mohon izin selanjutnya yaitu pemberian masukan dan saran dari Bapak Kepala Puskesmas pada Dr. Anjan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekali lagi kita menyaksikan sebuah laporan dari salah satu rekan kita, Sardia, terkait dengan inovasinya ya, optimalisasi penggunaan material. Ya, ini sekali lagi juga inovasi yang sangat baik sekali. Aku ucapkan terima kasih karena memang ya ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, bukan model CKM dari BPJS aplikasi ini, cuma memang penerimaannya di masyarakat atau pasien itu memang masih sangat rendah dan saya bersyukur ada inovasi ini. Harapannya nanti masyarakat atau pasien yang berkunjung ke puskesmas itu juga bisa bersosialisasi dengan lebih baik lagi dan harapannya mereka terus paham dan bisa menggunakan model CKM-nya dan memanfaatkan fitur material tersebut, karena memang ini sudah salah satu penilaian dari utilization review ya. Jadi kalau BPJS menilai puskesmas itu salah satunya indikatornya ini, jadi penggunaan material. Kalau nggak ada yang makanan dan mulai ini jadi pertanyaan, kenapa kok pasiennya nggak pakai? Kita bersyukur sekali Mas Ardian ini mau berinovasi di hal ini. Cuma memang tantangannya banyak ya Mas, jadi nanti ke depan mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi terkait dengan kompetensinya dari bidang IT, karena itu sudah kaitan kan banyak selain siklus di tempat kita, kemudian penelitian siklusnya, terus juga sama provider BPJS-nya, jalurnya itu baru, jadi bisa ditingkatkan pemahaman IT-nya dan juga koordinasinya. Dan yang paling penting mungkin komunikasi sama pasien, karena ini nanti juga ada kasus pemeriksaan pasien itu sudah dapat via aplikasi lalu belum muncul di sistem sebentar itu gimana, karena hal-hal seperti ini rawan sekali untuk komplain ya Mas. Jadi komunikasinya juga mungkin nanti sosialisasi ke rekan-rekan kita juga supaya bisa berkomunikasi dengan baik kepada pasien. Karena kalau bisa satu dua penjelasannya beda itu kan kadang juga bikin pasien. Jadi itu saja Mas, saya berharap kita semua semoga ini juga bisa terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Anda. Baik, hadirin yang kami hormati, demikianlah paparan seminar hasil laporan yang telah disampaikan Saudara Aldian. Semoga kegiatan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, yang mana tujuan utamanya dapat meningkatkan derajat kesehatan khususnya di wilayah Puskesmas Yayan Kota Surakarta. Amin. Demikian Bapak Ibu, kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.